Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini yaitu bab 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang networking models. Pada bab ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada konsep networking models, yang kedua ada TCP IP models, yang ketiga ada TCP IP models application layer, yang keempat ada TCP IP models transport layer, yang kelima ada TCP IP models network layer, yang keenam ada TCP IP models data link layer dan physical layer. Yang ketujuh ada encapsulation dan decapsulation. Yang terakhir ada OSI model. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Langsung ke poin yang pertama yaitu konsep networking models. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat tertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk menjalaninya, proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya ada aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking models. Untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal yaitu ada dua, TCP atau IP models dan OSI models. Kita selanjutnya ke konsep berikutnya. Yang pertama, the before open networking model exists. Yang kedua, the each vendor create their own networking models. Yang ketiga ada ON 1974 IBM Create System Architecture Network atau SNA. Yang selanjutnya ada on vendor also create their own networking model. Selanjutnya ada after open networking models exit. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada each vendor use net. Nah, selanjutnya ada each vendor use same networking models. They can communicate each other. Nah, selanjutnya ada all vendor use same networking models which is TCP atau IP. Nah, di sini ada gambarnya yaitu IBM vendor 1, vendor 2 ini adalah sama-sama TCP atau IP. Nah, di sini juga ada gambar open networking model. Di sini ada OSI model versus TCP atau IP models. Kita langsung aja lanjut ke materi yang kedua. Nah, poin selanjutnya yaitu ada TCP atau IP models. Nah, di sini TCP atau IP models merupakan jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network, yaitu bisa saling komunikasi. Selanjutnya ada untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Selanjutnya, secara dokumentasi, TCP atau IP models terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP models lebih mudah untuk dibagi menjadi S layers. Nah, di sini ada beberapa gambar ya teman-teman. Di sini application, transport, internet, network access. Di sini juga ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya. Jadi, materi yang ketiga yaitu TCP IP models application layer. Nah, teman-teman bisa mencari referensinya di Chrome. Kalian ketik chimcorner.wordpress.com. Sini kalian enter. Nah, di sini lalu kita cari artikel yang membahas tentang networking models. Nanti kita klik yang networking model ya teman-teman. Nah, setelah kalian scroll, kalian pilih yang judulnya network model ya teman-teman. Terus kalian di pencet yang biru-biru. Setelah itu kalian menjelaskan. Nah, di sini networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda seperti Rutherford, atau yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking models tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut.
Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik sehingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan tersebut kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Sini ada gambarnya ya teman-teman. Di sini ada cost networking dan ada model networking. Manfaat networking model yaitu yang pertama ada agar kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Yang keempat, ada istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsional dasar dari hubungan jaringan berbeda. Yang kelima, ada agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Yang keenam, ada kita lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Untuk mempermudah menghafalnya, kita akan menggunakan singkatan seperti ini. Dimulai dari atas ke bawah ya teman-teman. Di sini ada anak atau application, pack, presentation, soleh atau session, tidak atau transport, nakal atau network, dan atau data link, pintar atau fisikal. Nah, di sini juga ada cara memahami kerjanya ya teman-teman. Kalian bisa melihat sendiri ada layer name, protokol, sama device. Nah, di sini juga ada kenali PDU setiap lapisan. Di sini ada beberapa macam layer ya teman-teman. Kalian bisa melihatnya. Nah, materi yang keempat yaitu TCP IP Transport Layer. Nah, di sini fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Terus yang kedua, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Di sini ada gambarnya ya teman-teman. Di sini TCP dan di sini ada UDP. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada top adalah error recovery mechanism. Nah, di sini ada gambarnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, ke materi yang selanjutnya yaitu ada TCP IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan alamat unik di jaringan. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja kantor pos mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ini komputer 1, komputer 2, dan ini juga ada gambar seperti ini teman-teman. Ini juga. Nah, jika sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada TCP, IP, data link layer, dan physical layer. Di sini data link layer Nah, di sini data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device satu. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device satu. Nah, di sini ada contoh gambar encapsulation dan decapsulation.
Di sini juga ada basic layering yaitu bit sama dengan 0.1.0.1. Kita langsung aja lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada OSI model atau konsep. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada OSI model dan konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya. TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada setiap modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor itu, bagaimana upaya agar bisa tetap komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Untuk selanjutnya ada OSI Model Layers. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layer nada model OSI, yaitu yang pertama ada Application Layer, yang kedua ada Presentation Layer, yang ketiga ada Session Layer, yang keempat ada Transport Layer, yang kelima ada Networking Layer, yang keenam ada Data Link Layer, yang ketujuh ada Physical Layer. Nah, untuk level layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions 1-4. Kalau upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-71. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.